Aku nggak bisa menghindar dari ajang pencarian bakat. Itu butuh effort yang sangat luar biasa untuk bisa mempertahankan konsistensiku di musik gitu. Dalam waktu dekat juga aku akan featuring sama Dewa 19. Firza tim ngopi sebelum manggung sambil Tim ngemil ngopi. pakai cracker oat ya. Ya udah. Gemes banget, harus chill dulu gitu. Aku pernah ditampar gitu. Kenapa? Tiba-tiba dia lari juga, terus ditampar katanya nggak tahu kenapa ya. Aku kayak, kenapa? Kok aku ditampol? Tiba-tiba. Ya, ibu itu sebenarnya pengen aku jadi ini ya, jadi ustadz lah gitu. Jadi yang yang bisa berdakwah gitu dari dulu. Aku kalau udah nyaman sama satu orang, udah nyaman. Oh. Kalau izin dari orang tua sih, alhamdulillah udah dapat izin sih kemarin tuh. Kayak udah kalau kamu mau nikah silakan menikah. Model-model itu kayak Chelsea Islan. Gitu. Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Bareng aku Indi Arisa, dan kali ini kita akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang berasal dari Sumatera. Dan dia juga identik banget sama rambut gondrongnya. Tapi sebelumnya Indi mengucapkan terima kasih nih karena sekarang Indi lagi staycation di L Hotel Royal Bandung yang keren banget dan juga pastinya nyaman banget. Silakan kamu langsung kepoin aja. Kalau mau nginep di sini juga, alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2 atau cek Instagramnya di @lhotelroyalbandung. Dan kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Firza. Halo Firza, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Halo Indi. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wih, sekarang kalau misalnya ngeliat sekilas dari Zoom ya, dari jarak jauh, Firza semakin singset dan langsing. Jaga makan nih, jaga makan. Biar tetap sehat. Iya benar-benar, apalagi lagi kondisi kayak begini ya, kita harus pintar-pintar jaga asupan juga nih. Nah, teman-teman, ini akan ngobrol-ngobrol barengan sama Firza ya. Karena udah ada teasernya sih yang Firza kembali itu, hashtagnya juga udah rame. Ya. Ini katanya bakalan jadi lagu pembuka dari album ketiga ya, sebagai pertanda kalau Firza tuh sudah kembali dengan nuansa rocknya yang kental juga gitu. Nah ini boleh dong diceritain tentang si single kembali ini, dari mulai proses produksinya kayak gimana, di tengah kondisi kayak begini, dan juga inspirasinya dari mana? Ya, kembali ini tuh sebenarnya single ketiga dari album ketiga. Single pertamanya tuh Nyaman, yang kedua itu Ada Manusia Hebat, dan yang ketiga itu Kembali. Dan proses pembuatannya, lagu ini bukan aku semua yang ciptain. Lagu ini tuh dari segi nada, itu Rizky namanya, musik director aku yang bikin nadanya. Aku dapat inputan nada itu bulan Februari waktu itu. Februari, dan terus akhirnya aku terusin sampai bulan Mei itu aku ngerjain liriknya. Dan alhamdulillah bisa menjadi materi yang utuh itu di bulan Juni. Bulan Juni menjadi materi yang utuh gitu. Dan dari segi teknis memang sedikit berbeda ya. Biasanya aku rekaman ada tempat studio yang biasa aku rekaman, tapi ini rekamannya di rumah gitu. Itu sih perbedaannya sebenarnya, perbedaan dari yang tadinya rekaman di tempat yang seharusnya, ini yang tidak seharusnya, karena di rumah sebenarnya memang mumpuni mic-nya segala macam, tapi tidak seperti biasanya. Dan memang kalau dari segi kualitas memang tidak melebihi Manusia Hebat dan lain-lainnya, tapi mendekati kualitas Manusia Hebat, Tentang Rindu dan lain-lainnya gitu. Oke. Itu doang sih. Tapi by the way ada beberapa musisi yang justru tuh dia katakanlah lebih PW ketika recordingnya tuh di bedroom studio gitu. Kalau Sebenarnya ya. karena kan ada yang katanya gue lebih nge-feel, lebih kayak kan karena mungkin homey, jadi kayak I feel like home, jadinya kayak ya bisa sejujur ini nyanyinya bisa sekeluar ini perasaannya justru karena misalnya si bedroom studio tadi gitu. Kalau dari Firza gimana? Atau justru karena biasanya Firza selalu di studio profesional, jadi mungkin agak slight different gitu ketika harus bedroom studio? Iya, memang sedikit berbeda. Mungkin kalau dari segi feel pasti akan lebih dapat ya, karena di rumah lebih nyaman gitu, lebih bebas juga. Mungkin perbedaan yang membuat aku sedikit kaget adalah pada saat rekamannya, pada saat teknisnya,
tempatnya begini, gila segala macam. Itu kayak jadi apa namanya, harus beradaptasi lagi gitu. Dibanding yang sebelumnya mungkin udah di tempat yang biasa. Karena rekaman kan butuh butuh apa namanya, butuh quality time kan, butuh benar-benar apa namanya, waktu yang benar-benar diprioritaskan untuk rekaman gitu. Dan itu yang sedikit membedakan gitu. I see. Mungkin biasanya kalau misalnya Firza selalu rekaman di tempat yang proper, ada kayak time kita ketika harus nge-switch, oke ini Ya, ya. difilterin lagi, cuma ini kayak agak ngeblur kali ya, di Ya, ini rumah sendiri, terus kerja juga di situ gitu ya. iya 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 Apa iya. boundariesnya gitu ya. Ya, Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk klipnya gimana nih Firza? Karena kan biasanya rata-rata klipnya Firza tuh emang punya cerita yang menyentuh ya, dan banyak hmm, orang yang suka karena relate dengan kehidupan banyak orang gitu. Kayak ya, kemarin kan Kota Rindu tuh sampai gila viewersnya 145 M ya. gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang gimana? Mungkin udah kepikiran konsep-konsep dan lain-lainnya? Konsep udah dari bulan lalu, bulan Juli kemarin kita udah matengin konsepnya dan udah bungkus. Tinggal eksekusinya tuh di bulan ini, beberapa hari ini kayaknya bakal syuting untuk video klipnya. Dan kebetulan juga aku jadi modelnya di situ, Wey! sekaligus ya kan, sekaligus apa namanya, eh, sekaligus nyanyi juga. Dan apa ya, ya mudah-mudahan dari segi konsep bisa relate lah dengan orang-orang, pastilah. Menurutku konsep yang dipilih juga sangat apa ya, sangat orang-orang tuh ngerasain lah, orang-orang tuh ngerasain hal yang sama dengan apa yang aku rasain. Mudah-mudahan bisa bisa nyimbangin tentang rindu atau yang lain. Oke, jadi kerelatan dalam konsep-konsep video klipnya Firza tuh selalu dijaga ya, biar Ya, sedekat mungkin sama audiens gitu, sama teman-teman yang lihat dan dengerin ya. ya, Oke, nah Firza, kalau Indi kilas balik dikit nih, mungkin ngobrolin soal background-nya Firza yang oke, datang dari oke. keluarga emang seniman gitu ya, Hmm, kayak papanya basis, mamanya juga penyanyi daerah juga. Nah, jauh loh. katanya selain dari keluarga tuh Firza emang suka dan juga kagum sama perjalanan karirnya The Beatles Ya. gitu. Ini Hmm. sebenarnya siapa sih yang pertama kali ngenalin The Beatles sama Firza? Papaku, papaku Oh tuh juga ya? seneng banget sama apa, musik-musik rock and roll gitu, Mhm. musik-musik twist gitu. Jadi dia awal-awal sukanya itu sama Beatles memang. Dan terus aku coba ngulik Beatles itu SMP aku. SMP mulai ngulik siapa George, siapa John, siapa Paul gitu, siapa Ringo gitu. Dan sebelum-sebelumnya ada personil sebelumnya. Aku ngulik tuh mulai SMP gitu. Kenapa kagum sama mereka? Mereka nggak cuma punya lagu yang bagus, menurutku apa, pergerakan karirnya bagus banget gitu. Tersusun rapih kayaknya. Dan aku kayak apa ya, bisa dibilang banyak banget lah ngambil energi dari mereka sampai Oke. sekarang gitu. Ya awal mulanya memang dari papa ya, dari papa yang kenalin aku. Ya awal tuh dengerin lagu apa, Love Me Do waktu itu. Papa sering pagi-pagi muterin lagu Love Me Do. Ini siapa sih? Ini siapa? Ternyata itu Beatles. Oke. Hmm. Jadi karena dibiasain dari kecil gitu ya, dari papa berarti ya, sampai Iya, akhirnya termasuk role model adalah The Beatles juga gitu. ya Dan benar. oke, sama kemarin nih Firza, ini juga penasaran kan Firza udah ngegelar konser Satukan Hati kan ya. Ya. Ini sebagai bentuk terima kasih Firza juga sama fans-fans, syukuran Hmm. 5 tahun juga bertahan di Hmm. industri musik Indonesia Ya. gitu. Nah, tapi bener nggak sih untuk sebuah perjalanan di karir musik untuk bertahan 5 tahun itu adalah proses yang cukup sulit gitu, untuk bisa tetap stay selama 5 tahun itu? Sebenarnya ya, karena apalagi aku nggak bisa menghindar, aku dari ajang pencarian bakat ya. Mhm. Jadi itu butuh effort yang sangat luar biasa untuk bisa mempertahankan apa, konsistensiku di musik gitu. Apakah Firza bisa terus berkarya setelah ajang itu gitu. Dan alhamdulillah sih apa namanya, cara-cara yang aku pelajari itu ternyata benar harus dipertahankan dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C itu. Dan menurutku susah sih untuk mempertahankan 5 tahun itu tetap ada di industri musik tuh, katakan eksis itu susah sebenarnya karena semakin banyak lagi yang baru, semakin datang lagi yang baru gitu. Apalagi 10 tahun, aku berarti jalan sebentar lagi tuh hampir hampir 7 tahun gitu. Dan itu lumayan susah untuk mempertahankan itu sih. Harus tetap apa, terus terus berkarya, jangan apa, jangan lari haluannya, tetap di haluan yang sama gitu-gitu. Itu sih yang butuh dipertahankan. Oke, dengar-dengar kan dari konser itu juga ngejadiin pembuka konser Visa ya buat tahun-tahun berikutnya gitu. Ya, Sampai mudah-mudahan 1 dekade ya. ke depan nih gitu. Dan ini kan ada target juga supaya katanya tetap konsisten. Nah, kalau untuk tahun ini gimana tuh dengan kondisi yang lagi kita alamin sekarang seluruh dunia, plan ini tetap ada nggak dari Firza dan tim?
Plan tetap ada, karena planku tuh 5 tahun sekali Firza menggelar konser. Jadi Hmm. 5 tahun sekali, dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Itu rencananya, kita aku sama tim tuh pengen ada konser yang bisa dinikmati gitu. Amin, baiklah. Nah, tuh sama kemarin nih, Dan kalau kita ngelihat juga kan konser yang dijual tuh harganya juga bersahabat banget ya kan. It's only ya, ya, 25K per tiketnya, Rp25.000 gitu. Udah ya, gitu didonasikan pula lagi hasilnya. ya, ya, ya. Ini bener nggak sih, dan tujuan didonasikannya kemana tuh Firza dari Di, hasil konser ini? macam-macam ya kemarin ya. Ada yang ke, ya kemarin tuh ada yang ke masjid, terus ada yang ke apa namanya, rumah yatim gitu-gitu. Jadi memang benar-benar didonasikan untuk yang membutuhkan. Karena memang pada saat itu, aku sudah, itu apa ya, kalau dari segi, ya itu salah satu caraku ya, aku kayak, udah merencanakan itu udah lama banget, itu udah 3 tahun sebelumnya aku udah ngerencanain 5 tahun gue harus punya konser. Dan apa namanya, dan persiapan itu ya alhamdulillah bisa semateng itu. Jadi, nggak ada tiketing, aku memang udah kebayang dari awal tuh nggak ada tiketing yang berlebih kayak harganya 100 ke atas. Ya Mhm. udah kita, tiketing semurah itu. Ya ini syukuranku sih, itu lebih ke syukuran 5 tahun ya. I see. Beda nanti setelahnya gitu. Kalanya mungkin Firza ada beberapa lagu yang mungkin sudah bisa dinikmati secara luas gitu. Kalau sekarang belum sih, 5 tahun belum kalau menurutku pada saat itu. Ya udah jalan aja gitu sesuai dengan rencana dari awal. Oke. Nah, next-nya nih, mungkin tadi kita udah ngomongin Firza sebagai seorang penyanyi. Nah, katanya juga Firza back then pernah atau sempat punya mimpi jadi seorang produser, dan katanya sempat berhasil diwujudkan tahun 2018 gitu ya, dengan Ya. bikin Firza Corps Management gitu, dan akhirnya Firza ngeproduserin temannya sendiri. Nah, itu gimana sih perkembangannya sekarang? Masih lanjut nggak Firza? Visi itu masih lanjut sampai sekarang. Aku buka, apa namanya, recording company sama artis manajemen, Mhm. terus ada IO juga, terus ada, apa namanya, ada clothingan juga. Dan kalau, apa namanya, aku produserin temen itu memang iya, sampai sekarang juga jalan. Sekarang itu ada Selangit namanya, terus Mhm. ada Uzi sama Amel, itu aku produserin mereka. Dan apa ya, itu memang niatku juga dari awal. Jadi, menurutku musik itu luas banget lah, wadahnya banyak gitu. Firza memang bukan hanya seorang penyanyi gitu. Firza itu seorang musisi, jadi harus bisa, apa namanya, harus bisa di lain partnya gitu, di lain part musiknya. Selain Ya nyanyi. salah satunya, ya selain nyanyi gitu. Jadi aku pengen karyain, apa yang ada di otakku gitu. Jadi jadi apa namanya, jadi sesuatu gitu. Nggak harus dari aku, tapi dari orang lain gitu wadahnya, perantaranya, sorry, gitu. Oke, jadi ternyata banyak ya proyeknya yang ada di dalam manajemen tersebut ya. Tadi udah Iya, diceritain sama Firza juga. iya. But then anyway, ini pengen tahu dong, selain tadi nyebutin soal The Beatles, kalau untuk referensi referensi musik atau mungkin current song yang lagi didengerin sama Firza. Nah, ini pengen tanya, apa top 5 lagu Indonesia terakhir yang didengerin sama Firza? Kalau Indonesia sekarang aku lagi Hermi Kulit mungkin ya. Satu, yang judulnya? Pesona, 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 oke. Pesona ya. Yang pertama Ermi Kulit, Pesona. Yang Pesona. kedua Terus Dewa sekarang aku lagi dengerin yang apa tuh, Mahameru itu. Mahameru ada, ya oke. Ya, Lalu yang Mahameru. ketiga, Terus aku lagi dengerin baru-baru ini aku denger Malik yang Malik yang baru yang mana? Apa yang lama? Himalaya, Gunung Himalaya. Himalaya, oke. Hmm. Lalu yang keempat, The Adams yang konservatif. timur. Oh, yang timur, oke. Oh, The Satu lagi Adams timur. terakhir. Aku lagi dengerin Iwan Fals ya, tanpa judul. Oke, kan. Oh, jadi orang Rosanda ya? Oke. Nah, Kita aja nggak dulu ya, coba berarti. sekilas denger FTV kan biasa. Baiklah. Nah, terus aku mungkin pengen dikit cerita tentang stage live-nya Firza ya. Ini kan Ya, Firza kalau ngomongin soal bikin konser sendiri sudah tercapai. Nah, kalau alhamdulillah. misalnya di konser yang besar gitu atau mungkin lebih besar, nanti impian Firza yang belum terwujud itu apa sih? Dan mungkin Firza pengen nggak collab sama siapa? Dan kenapa Oke. sama dia? Impian yang belum terwujud itu sebenarnya aku pengen punya 10 hit single dalam Hmm, jangka waktu 5 tahun kemarin. Tapi oke. aku rasa ya, aku pribadi aku cuma punya 2 hit single, Aku Lelakimu dan Tentang Rindu gitu. Jadi aku masih pengen ngelanjutin hal yang belum tersampaikan itu. Mudah-mudahan bisa 5 tahun ini, jarak 5 tahun ini punya 10 hit single. Amin. Terus kalau featuring mungkin dalam waktu dekat juga aku akan featuring sama Dewa 19. Wih! Apa namanya?
kalau untuk yang lainnya sih belum ada plan untuk featuring ya, masih featuring sama Dewa 19. Oke, itu ya dalam waktu terdekat ya akan collab Ya, dengan Dewa 19. ya. Ini kalau misalnya ngomongin tentang stage live lagi ya. Biasanya kan musisi-musisi punya Oke. riders kan yang ada yang biasa banget basic sampai ada yang dia punya spesial khusus gitu. Kalau Ya. Firza of Air tuh biasanya ridersnya apa aja? Ada yang lumayan bedanya nggak gitu yang beda sama musisi-musisi lain? Apa ya? Aku nggak banyak sih, nggak banyak minta apa gitu offernya. Paling ya snack-snack biasa, terus apa ya buah paling, buah sama kopi biasanya. Oke, oh Firza tim ngopi banget ya? Tim ngopi banget. Sama Sama-sama. ada satu oat yang mungkin kayaknya harus ada kayak gini tuh. Oat cracker gitu. Cracker ya. Oh, buat Itu sambil sih ngopi ya? paling. Iya sama kopi itu, tapi selebihnya nggak ada. Itu doang. Oke, oke, berarti Firza tim ngopi sebelum manggung sambil Tim ngemil ngopi. pakai cracker oat ya. Ya udah. Gemes banget harus kayak harus chill dulu gitu kayak ngopi. Oke, 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 kayak building ambience gitu ya yang di backstage chill-chill gitu. Oke, Iya. terus nih Firza kan kalau lagi manggung kita bisa ngeliat biasanya cewek-cewek fans Firza tuh banyak banget gitu ya. Ini nama fansnya devotees itu kan ya. Dev ya. Nah ini biasanya cewek-cewek kalau udah ngefans sama idolanya kan biasanya banyak yang nekat ya demi bisa ketemu sama idolanya. Ada nggak hal ternekat yang pernah dilakuin sama fansnya Firza demi bisa ketemu sama Firza gitu? Either itu mungkin lagi di venue atau di mana random. Aku pernah ditampar gitu. Kenapa? Tiba-tiba dia lari juga, terus ditampar katanya nggak tahu kenapa ya. Aku kayak, kenapa? Kok aku ditampol? Tiba-tiba. Ya, ibu itu sebenarnya pengen aku jadi ini ya, jadi ustadz lah gitu. Jadi yang apa namanya, yang bisa berdakwah dari dulu. Untuk konser, ibu nonton, itu benar-benar kayak, waduh, nervous seada-adanya. Terus, aduh ini nggak bisa deh, kayaknya teman aku ini tuh pas pulang sekolah ngelihat, ternyata dia tuh selalu ngamen sebelum pergi sekolah.